Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dan pola pertumbuhan dan perkembangan sel dan organ tanaman serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari kecil hingga besar, yang mana berkembang dari embrio menjadi zigot, kemudian menjadi individu yang memiliki akar, batang, dan daun. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, yang mana tadi berkembang dari embrio, kemudian zigot, dan membentuk suatu individu yang memiliki akar, batang, dan daun. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel. Proses ini terjadi tidak secara bolak-balik irreversible. Nah, jadi artinya pertumbuhan ini adalah pertambahan ukuran yang mana sifatnya tidak dapat kembali lagi atau irreversible. Terus perkembangan adalah suatu proses, yaitu menuju proses kedewasaan. Nah, jadi jika dikaji lebih dalam, proses antara pertumbuhan dan perkembangan ini tidak berjalan sendiri-sendirinya, yang mana beriringan, yang mana pertumbuhan terlebih dahulu, kemudian perkembangan. Terus pola pertumbuhan dan perkembangan. Pada pola perkembangan dan pertumbuhan terdapat dua aspek yang dikaji melalui dengan proses perkembangan pada pertumbuhan, yaitu aspek pertama yaitu aspek morfologi dan anatomi, dan yang kedua yaitu aspek fisiologi dan biokimia. Nah, pada aspek morfologi dan anatomi yang dikaji adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Artinya perubahan yang terjadi itu yang jelas dilihat, selama proses perkembangan dan pertumbuhan. Sedangkan pada perkembangan tidak terlepas dari fisiologi dan biokimia yang sangat menentukan perubahan morfologi suatu organisme. Nah, pada aspek anatomi dan morfologi tadi itu yang diamati perubahan-perubahan yang jelas terlihat, sedangkan pada proses fisiologi dan biokimia ini adalah proses-proses yang mempengaruhi pada morfologi dan anatominya. Terus pola pertumbuhan bergantung pada letak meristem. Nah, jadi meristem apikal berada pada ujung akar dan pada pucuk tunas, menghasilkan sel-sel bagi tumbuhan untuk tumbuh memanjang. Pemanjangan ini disebut dengan pertumbuhan primer. Nah, jadi pertumbuhan itu terbagi menjadi dua, ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, yang mana pada pertumbuhan primer ini adalah dipengaruhi oleh meristem apikal atau meristem yang berada di ujung akar, ujung batang, daun. Terus pertumbuhan primer ini terdiri dari 3 sistem jaringan, yaitu jaringan dermal, jaringan pembuluh, dan jaringan dasar. Nah, pertumbuhan primer adalah pertumbuhan memanjang yang dihasilkan oleh meristem apikal. Pada tumbuhan herba, pertumbuhan primer adalah keseluruhan tumbuhan. Pada pertumbuhan primer meliputi bagian-bagian yang muda yang belum berkayu. Nah, jadi pada pertumbuhan primer ini juga tidak ada aktivitas kambium. Artinya tumbuhan ini belum berkayu. Sedangkan pada pertumbuhan sekunder itu adanya aktivitas kambium. Nah, jadi pada pertumbuhan primer ini pertumbuhan memanjang yang dihasilkan oleh meristem apikal, yang mana terjadi 3 pembelahan. Yang pertama ada daerah pembelahan terdapat pada ujung-ujung sel yang aktif atau pembelahan meristem apikal yang membelah yang sifatnya meristem. Terus yang kedua, daerah perpanjangan sel atau meristem lateral, yaitu terletak di belakang daerah pembelahan yang merupakan daerah di mana setiap sel memiliki aktivitas untuk membesar dan memanjang. Terus yang ketiga ada diferensiasi sel, yaitu merupakan daerah yang sel-selnya merupakan struktur dan fungsi yang khusus. Nah, jadi pada pertumbuhan ini adanya pertumbuhan embrio di dalam biji.
Nah, biji yang berkecambah membentuk planula karena di dalamnya mengandung embrio atau lembaga mempunyai 3 bagian, yaitu radikula atau akar lembaga, kotiledon daun lembaga, dan kaulikalis atau batang lembaga. Nah, jadi pada tipe perkecambahan ini ada 2 tipe perkecambahan, yaitu hipogeal dan epigeal, tergantung pada kotiledon yang tumbuh di atas tanah. Nah, yang pertama ada tipe perkecambahan hipogeal, yaitu perkecambahan ini terjadi pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Kotiledon dan endosperma berada di dalam tanah. Nah, jadi pada perkecambahan tipe hipogeal ini adalah kotiledon dan endosperma itu berada di dalam tanah. Sedangkan pada perkecambahan epigeal ini adalah perkecambahan ini terjadi pertumbuhan memanjang akibat kotiledon dan planula terdorong ke permukaan tanah. Kotiledon berada di atas permukaan tanah. Nah, jadi perbedaan antara hipogeal dan epigeal ini adalah pada hipogeal itu kotiledon dan endospermanya itu berada di dalam tanah, sedangkan pada epigeal ini kotiledonnya berada di permukaan tanah. Nah, jadi apabila biji-biji berada di lingkungan yang cocok, maka embrio akan segera tumbuh, yang mana susunan dan fungsinya berbeda, kemudian tumbuh menjadi organ jaringan. Pada awalnya, organ yang terbentuk adalah akar, batang, dan daun. Nah, yang mana tadi kan kalau perkecambahan itu berada di tempat atau lingkungan yang cocok, maka akan terbentuklah organ yaitu akar, batang, dan daun. Terus di sini ada fisiologi perkecambahan. Nah, jadi di sini ada fisiologi perkecambahan. Nah, jadi perkecambahan dimulai dengan proses penyerapan air ke dalam sel. Proses ini merupakan proses fisika. Masuknya air pada biji menyebabkan enzim hidrolase oleh maltase selanjutnya diubah menjadi glukosa. Kemudian senyawa glukosa memasuki proses metabolisme dan dipecah menjadi energi atau diubah menjadi senyawa karbohidrat yang menyusun tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi pada proses fisiologi perkecambahan ini yaitu proses penyerapan air ke dalam sel-sel atau masuknya air ke dalam sel. Nah, yang mana penyerapan air ini merupakan proses fisika. Terus kemudian masuknya air tersebut mengaktifkan enzim-enzim yang ada pada tanaman, sehingga setelah enzim-enzim tersebut aktif, maka selanjutnya diubah menjadi glukosa. Kemudian senyawa glukosa memasuki proses metabolisme dan dipecah menjadi energi atau diubah menjadi senyawa karbohidrat yang menyusun tumbuh-tumbuhan. Terus di sini ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang mana mengalami penebalan yang dihasilkan oleh meristem lateral terjadi pada batang akar tumbuhan berkayu. Nah, namun jarang pada daun. Pertumbuhan sekunder adalah produk meristem lateral, kambium pembuluh dan kambium gabus berupa silinder-silinder yang terbentuk dari sel-sel yang membelah ke samping di sepanjang akar dan tunas. Tubuh tumbuhan sekunder terdiri dari jaringan-jaringan yang dihasilkan kambium vaskular dan kambium gabus. Nah, kambium vaskular menumbuhkan xilem dan floem, sehingga meningkatkan aliran vaskular dan dukungan berbagai sistem tunas. Kambium gabus menghasilkan penutup yang kokoh dan tebal yang terutama terdiri dari sel yang berisi lapisan lilin yang melindungi batang dari kehilangan air dan serangan serangga. Nah, jadi pada pertumbuhan sekunder ini adalah pertumbuhan yang sudah mengalami penebalan baik dari akar, batang tumbuhan berkayu. Nah, pada pertumbuhan sekunder ini juga dipengaruhi oleh aktivitas kambium. Terus ada kambium gabus. Nah, yang mana dari aktivitas tersebut dapat menyebabkan perkembangan tanaman bisa menjadi lebih besar atau bisa berkembang biak.
Terus bagian yang paling berperan pada pertumbuhan sekunder ini adalah cambium cell, yaitu jaringan cambium yang aktif membelah, yaitu ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar membentuk phloem. Nah, jadi pada pertumbuhan sekunder ini juga terbentuknya jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Nah, yang mana membantu proses fotosintesis. Terus juga dari aktivitas phloem dan xilem ini dapat menyebabkan diameter batang dan akar membesar. Aktivitas pertumbuhan cambium tidak selalu sama antara musim kemarau dan musim hujan. Perkembangan pada tumbuhan untuk melakukan fungsi khusus menjadi dewasa. Perkembangan pada tingkat sel, misalnya sel-sel pembelahan jaringan meristem mengalami diferensiasi membentuk jaringan pengangkut. Nah, yang membentuk jaringan pengangkut ini tadi yaitu xilem dan phloem. Contoh perkembangan pada tingkat organ, misalnya terbentuknya organ generatif, yaitu muncul bunga. Nah, jadi kalau muncul bunga pada tumbuhan itu merupakan salah satu proses berkembangnya pada tumbuhan. Terus pada pertumbuhan dan perkembangan ini pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi antara pertumbuhan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang mana faktor internal ini merupakan faktor dari dalam yang mempengaruhi tumbuhan dan perkembangan, yaitu faktor genetik, enzim, dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Yang pertama ada faktor genetik, merupakan faktor pembawa sifat menurun yang terdapat di dalam sel makhluk hidup. Gen bekerja untuk mengkodekan aktivitas dan sifat yang khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan. Gen juga dapat menentukan kemampuan metabolisme. Meskipun gen merupakan faktor pertumbuhan dan perkembangan, tetapi gen bukan satu-satunya faktor yang menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi gen di sini merupakan faktor pembawa sifat menurun, tetapi kan masih banyak faktor-faktor yang lain. Jadi gen ini bukan merupakan salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan. Terus ada enzim. Enzim merupakan suatu makromolekul yang mempercepat suatu reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Suatu rangkaian reaksi dalam tubuh makhluk hidup tidak dapat berlangsung hanya melibatkan satu jenis enzim. Perbedaan enzim dapat menyebabkan terjadinya perbedaan respon pertumbuhan terhadap kondisi lingkungan yang sama. Terus di sini ada hormon, merupakan zat pengatur tubuh yang molekul, yaitu molekul organik yang dihasilkan oleh satu bagian tumbuhan yang ditransformasikan ke bagian lain yang dipengaruhinya. Hormon dalam konsentrasi rendah menimbulkan respon fisiologis. Terus di sini ada faktor eksternal, yaitu merupakan faktor dari luar tumbuhan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada suhu udara. Nah, jadi suhu udara mempengaruhi kecepatan pertumbuhan maupun sifat dan struktur tanaman. Terus ada cahaya matahari. Cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui 3 sifat, yaitu intensitas cahaya, kualitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Pengaruh cahaya tersebut terdapat pertumbuhan tanaman adalah melalui pembentukan klorofil, pembukaan stomata, pembentukan antosianin, perubahan suhu daun atau batang, penyerapan hara, permeabilitas dinding sel, transpirasi, dan gerakan protoplasma. Terus di sini ada hara dan air memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Fungsi dari kedua ini sebagai bahan pembangun tubuh makhluk hidup. Pertumbuhan yang terjadi pada tanaman sampai batas tertentu disebabkan oleh tanaman yang mendapatkan hara dan air. Bahan baku proses fotosintesis adalah hara dan air.